Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan pertama kita di semester ini, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Tujuan pembelajaran: siswa dapat memahami sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah dan mengidentifikasi faktor pendukung berdirinya dinasti Abbasiyah. Keruntuhan dinasti Umayyah menjadi awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Proses berdirinya dinasti Abbasiyah berkaitan erat dengan runtuhnya dinasti Umayyah, karena runtuhnya dinasti Umayyah merupakan awal berdirinya dinasti Abbasiyah. Faktor keruntuhan dinasti Umayyah. Yang pertama adalah figur khalifah yang lemah menjadi salah satu faktor runtuhnya dinasti Umayyah karena tidak mampu menjaga keutuhan dan kewibawaan negara. Pemerintahan yang korup dan juga terjadinya perebutan kekuasaan di kalangan anggota keluarga Bani Umayyah. Dan muncul gerakan pemberontak. Faktor terbentuknya dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah perpecahan internal keluarga dinasti Umayyah dan kekisruhan politik dalam negeri. Kemudian adanya kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik. Selanjutnya, wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad dan munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintahan dinasti Umayyah. Dan juga perpecahan kelompok suku Arab Utara dan Arab Selatan. Langkah-langkah Bani Abbas untuk mendirikan Bani Abbasiyah, yaitu membentuk gerakan bawah tanah. Tokoh yang berperan penting antara lain adalah Muhammad al-Abbas, Ibrahim al-Imam, dan Abu Muslim al-Khurasani. Bani Abbas menerapkan politik bersahabat, artinya keturunan Abbas tidak menunjukkan sikap permusuhan dengan pemerintahan Bani Umayyah. Dan dalam gerakannya menanggalkan nama Bani Abbas tetapi Bani Hashim agar mendapat dukungan dari kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian menetapkan wilayah Khurasan sebagai pusat gerakan politik Bani Abbas di bawah pimpinan Abu Muslim al-Khurasani. Proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Pendiri dinasti Abbasiyah berasal dari keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman dari Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. 3 kota sebagai pusat kegiatan dinasti Abbasiyah yaitu Al-Humaimah, yaitu pusat perencanaan organisasi, Kufah sebagai kota penghubung, Khurasan sebagai pusat gerakan praktis. Pusat pemerintahan saat itu terletak di Kufah. Daulah Bani Abbasiyah berkuasa selama 5 abad, yaitu mulai tahun 132 sampai 656 Hijriah
atau 750 sampai 1258 Masehi. Dinasti Bani Abbasiyah berkuasa selama 5 abad, yaitu mulai tahun 132 sampai 600 sampai 1258 Masehi. Dinamakan Bani Abbasiyah karena para pendiri dan khalifahnya merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman dari Nabi Muhammad SAW. Khalifah yang pertama yang menduduki jabatan adalah Abdul Abbas As-Saffah yang berkuasa pada tahun 132 sampai 136 Hijriah atau 750 sampai 753 Masehi, yang kemudian diikuti oleh khalifah-khalifah lain silih berganti sebanyak 37 khalifah. Khurasan adalah tempat medan gerakan propaganda. Mengapa memilih Khurasan? Khurasan adalah tempat yang jauh letaknya dari pusat pemerintahan Bani Umayyah, sehingga lebih leluasa untuk menyebar propaganda di tempat Khurasan. Propaganda Abbasiyah dilaksanakan dengan strategi yang cukup matang sebagai gerakan rahasia. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah. Keluarga Abbas melakukan berbagai strategi dan kesiapan, salah satunya dengan melakukan gerakan propaganda bahwa yang lebih berhak atas pemerintahan Islam adalah dari kalangan orang-orang Abbasiyah, karena mereka adalah keturunan Bani Hashim yang secara keturunan lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Propaganda tersebut tersebar di berbagai wilayah seperti Khurasan, Kufah, Irak, dan Mekah. Dan juga gerakan ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat dan berhasil mengumpulkan penduduk dan berhasil menghasut masyarakat untuk menentang dinasti Umayyah dan mendukung berdirinya dinasti Abbasiyah. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini dan menonton video ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.